TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bentuk pelangi terbang tinggi burung gelatik. Sudah banyak tempat ceramah yang saya kunjungi, ternyata ibu-ibu di sini yang cantik-cantik. Walaupun tak nampak. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya cintai karena Allah, seluruh BKM pengurus Masjid Asy-Syakirin, saya berdoa kepada Allah, siapapun yang mengurus masjid ini, yang pertama Allah angkat derajatnya, lalu kemudian yang kedua Allah kasih kesehatan dan keselamatan. Banyak kita bersyukur kepada Allah. Sebelum masuk Ramadan, kita diajarkan oleh Rasulullah, doanya cukup populer, masyhur. 3 bulan sebelum masuk Ramadan, Rasul sudah mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini yang kita baca sebelum masuk bulan Ramadan, setiap habis salat. Doa kita adalah mudah-mudahan Allah berkahi kita pada bulan Rajab, lalu kemudian Allah berkahi kita pada bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa kita yang kita panjatkan selama hari ini dibuktikan oleh Allah. Kita disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Banyak orang di luar sana yang menjerit, kesakitan, pengen ikut solat tarawih sama kita, tapi tidak bisa. Kenapa Ustaz? Karena sakit. Sedangkan kita yang hari ini sehat, begitu azan berkumandang, tak terbuka hati kita untuk solat tarawih. Artinya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah, walaupun ia sehat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaji kita Ramadan pada malam ketiga ini sebenarnya ngulang-ngulang kaji, Bang. Yang bahaya itu adalah kalau BKM masjid tidak mengatur list-list tema, bisa terjadi berulang. Malam semalam ceramahnya tentang ini, tiba-tiba ustaz yang masuk ceramahnya tentang itu juga. Apa kata jamaah? Itu aja ustaz tu sampaikan. Nah, maka oleh karena itu tahun depan insya-Allah temanya diatur. Ya, minta sama ustaz itu. Kalau enggak mau dia ngasih, kami ganti Pak Ustaz bilang. Biar takut Pak Ustaz itu. Supaya apa? Supaya ngajinya benar, terlist. Ya, banyak yang kejadian seperti itu. Nah, malam hari ini karena memang tak ada tema, kalau yang ku sampaikan ini Pak, udah Bapak dengar minggu semalam, malam semalam, anggap aja ini ngulang kaji. Ya, anggap aja ini ngulang kaji. Saya ambil dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, nama pengarang Habib Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Salim Al-Kaf. Panjang namanya. Satu hari juga aku ngapal namanya itu. Panjang. Untung ingat karena namanya ada Hasan sama nama kami, Pak. Ya. Apa kata beliau? Ini ulama dari Yaman. Kata beliau, puasa itu terbagi 2. Ada puasa yang namanya mubtilat. Satu lagi ada puasa yang namanya muhbitat.
Pak Ustadz, ya, mubtilat itu apa Pak Ustadz? Puasanya batal, tak dapat pahala. Puasanya batal dan tak dapat pahala. Apa sebab Pak Ustadz? Makan. Siang-siang makan, batal apa? Dapat enggak pahala? Enggak dapat. Makan, minum, diam-diam makan, ya, diam-diam minum, diam-diam makan, itu batal. Tapi ada yang kita tidak sadar hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Puasa yang kedua adalah puasa yang muhbitat. Apa arti muhbitat, Ustaz? Muhbitat itu adalah puasanya tak batal tapi tak dapat pahala. Bapak mau pilih yang mana? Mau yang mubtilat atau yang muhbitat? Nggak geleng Bapak tuh. Kalau bisa dua-dua jangan Pak Ustaz. Tapi banyak kita yang tak sadar. Ada satu hadis Rasulullah yang cukup populer. Bapak mungkin pernah dengar selalu, ibu mungkin pernah dengar selalu. Apa kata Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tak dapat pahala puasa. Apa sebab? Ada 6 sebabnya, Pak. Kenapa kita puasanya sah tapi tak dapat pahala? Sebabnya ada 6. Yang pertama apa Ustaz? Apabila orang yang berpuasa itu suka ngeprank, menyebarkan berita hoax. Kalau orang menyebarkan berita hoax, sama sepertinya ngomong dengan orang, ini mohon maaf, jangan ada tersinggung ini. Ini contoh ini. Sama kayak kita ngomong dengan orang yang sumbing, Pak. Ini mohon maaf, enggak ngejek ini. Ayahnya sakit, kita nanya sama anak ini, "Dek, cemana kabar ayah kau?" "Meningan." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Ayah kau apa kabarnya?" "Meningan." Padahal mendingan, bukan meninggal. Gitulah kita kalau nyebarkan hoax itu. Ngeprank. Dulu tahun 2019 pakai kartu sembako murah. Begitu jalan ngeprank, minyak makan mahal. Mak yang pening, yang lebih pening kami lah Bu, laki-laki. Kurang bang duit belanja kata dia. Abang enggak pening kami coba. Untunglah udah agak berlalu corona ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Agak bernafas lah kami sikit Pak. Ya. Agak berlalu. Habis corona masuk pula Omikron. Oh Tuhan. Ya, Omikron, popcorn, sinetron. Ya, masuk semuanya. Ya, suka ngeprank. Selama Ramadan ni jangan ngeprank dulu. Nanti habis raya ngeprank lah. Balak kali awak nengok ya Pak. Iya. Ini masuk TV nih. Biar viral dulu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu jangan suka ngeprank bapak. Bapak jangan suka ngeprank istri. Ya. Ma, nanti lebaran kita pergi beli baju di Carrefour ya. Serius Pak ya, tapi bohong. Coba. Kan ngeprank namanya tuh Pak. Coba. Jangan dulu ngeprank selama Ramadan ini, ya. Yang kedua, kenapa puasa kita sah tapi tak dapat pahala? Sebabnya adalah selama bulan Ramadan mata kita selalu memandang yang haram. Oh, saya lah Pak, kalau keluar dari rumah itu, ya Allah, nengok CD orang, apalagi berhenti di lampu merah Pak, macam-macam CD warnanya nampak. Ya, subuh pun Pak, mohon maaf, habis tausiah subuh pulang naik kereta, anak-anak gadis asmara subuh udah bangkit pula asmara subuh sekarang Pak. Sengaja pula hidupkan mercon di bawah kereta itu. Apa enggak naik dari tinggi aku Pak? Coba. Dulu zaman corona Pak tuh enggak ada asmara subuh. Sekarang udah agak ringan, anak-anak udah muncul semuanya. Mak, jaga nak. Habis sholat subuh tuh suruh balik.
Ini jam 8, jam 9 masih ada baru pulang goncengan sama cewek di gang kami tu. Kau dari mana, Dek? Asmara subuh Pak Ustaz, kata dia. Oh, kalau aku malaikat apa enggak ku tepukkan dulu dia tu, Pak. Anak gadis. Coba. Lah ibu tahanlah anak gadis ibu. Kalau subuh tu tengok ajak dia solat. Habis solat ajak baca Quran. Di Tembung ni paling banyak anak-anak asmara subuh, anak-anak pecahan botol. Kereak-kereak pula, Pak. Kereak. Ya, luar biasa. Bapak juga tengok anak-anak kita selama Ramadan ini. Yang ketiga, kenapa puasa kita tak batal tapi tak dapat pahala? Selama Ramadan jangan pernah ucapkan sumpah palsu. Dan pernah, Pak. Ini ibu-ibu ni sering ni kalau ngutang, pinjam laku duit dulu. Sumpah demi Allah seminggu ku bayar, demi Allah. Oh, kalau pakai sumpah tu, Pak, oh yang lancaran ibu-ibu tu. Ya. Sumpah demi Allah, wallahi, tak sembarangan kita, Pak, mengumandangkan kalimat-kalimat wallahi tallahi, tak sembarangan. Apalagi mengucapkan perbuatan-perbuatan keji, ucapan-ucapan keji. Apa kata Rasulullah? Man lam yada' qaula zur awil amala bih fa inna lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ya. Tinggalkan, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan keji selama Ramadan, ucapan-ucapan keji selama Ramadan, fa inna lillahi hajatun. Allah tak butuh dengan puasa kita, Pak. Tak butuh. Ya, apa yang kita dapatkan? Lapar dan dahaga aja. Yang keempat, kenapa puasa kita sah tapi tak dapat pahala? Namam. Apa namam, Pak Ustaz? Ngadu domba. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Yang kelima, kenapa orang berpuasa puasanya sah tapi tak dapat pahala? Yang kelima adalah suka berbohong selama puasa. Walaupun bohong itu kecil, Pak. Kita lah sering ditanya, Bang, udah di mana, Bang? Oh, udah di jalan, padahal masih di rumah. Bohong enggak itu, Pak? Sering enggak ini terjadi? Sering. Ini perkara kalau kita lakukan selama Ramadan dosa enggak? Dosa, Pak. Dek, ada kau ambil duit aku tadi di sini, Dek? Enggak ada, Bang. Jadi mana duit nih? Enggak tahu, Bang. Pas di sini enggak ada, tapi kalau di sini ada, Bang. Geser sedikit aja, Pak. Cerdas sekali bini bapak tuh. Ikut kayak gaya-gaya Nabi pula tuh, coba. Ya. Lalu kemudian yang keenam, ini paling ngeri, Bang. Yang membuat puasa kita itu sah tapi tak dapat pahala adalah, asyik nengok kamera aja aku nih. Biasa ceramah kan nengok kamera. Jarang-jarang aku disorot, Pak, pakai kamera. Makasih, Bang, ya. Tapi tak tiap malam pula masuk kamera. Ya. Semalam saya kena prank. Salat tarawih seharusnya di masjid di Jalan Denai, tapi kena prank. Sebelum maghrib nelpon, Pak Ustaz, batal Ustaz ngisi tarawih malam ni. Mak, kenapa pula, Pak? Saya bilang pengurus lama udah berganti, Pak Ustaz. Kok bisa berganti? Berantem, Pak Ustaz. Oh, kamilah korbannya, Pak. Salat tarawih aku di samping rumah itu, heran jemaah itu, Pak Ustaz enggak ngisi? Enggak, lagi enggak enak body, saya bilang. Enggak mungkin saya bilang BKM-nya berantem, saya bilang. Coba, Pak, berantem BKM-nya. Lagi puasa. Habis ustaz-ustaz jadwal yang lama hilang semuanya. Yang kupikirkan bukan masalah jobnya ini, tidak. Duitku banyak. Ya, berapa kali lah kalau ceramah ini, Pak? Paling 2,5. Syakir ini agak tinggi nih malam ini. Bukan perkara itunya, Bu, Pak. Tapi perkara mereka menghargai para dai itu. Supaya jangan sepele dengan dai, supaya jangan sepele dengan yang mengurus rumah-rumah Allah ini. Masa berantem, Pak, coba? Yang diurusi rumah Allah. Malu kita, Pak. Malu enggak? Tapi pengurus Asyakir ini bagus-bagus nih. Mic-nya makin bagus, ya.
Banyak mic-nya ni saya tengok. Ya, beli online semalam tu kata Bang Heri. Ya. Bagus-bagus. Saya bilang, Bang Heri, mic itu jangan letak di sini, imam tu sakit gini. Tapi boleh yang kayak gini. Langsung dia boleh. Ya, luar biasa. Masjid Asakir ini. Ya. Aku enggak nyindir Pak, enggak ngumbang-ngumbang, enggak. Ya. Yang terakhir, kenapa puasa kita itu sah tapi tak dapat pahala? Ghibah. Sahabat nanya sama Rasulullah, "Ya Rasul, ma huwal ghibah?" Apa kata Rasulullah? Ghibah itu adalah kau ceritakan aib saudaramu walaupun itu benar. Jelaskan dalam surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Kalau kau menceritakan aib saudaramu, itu diibaratkan kau seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Dahsyat, Pak. Ya. Ghibah yang diperbolehkan ada 3 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah kalau ghibah itu jadi iktibar. Boleh. Ibu tengok rahasia ilahi, tengok orang bagaimana azab kuburan sempit, ceritakan nama tetangga. Kau jangan pelit ya. Kalau kuburan sempit tu orang pelit katanya. Bisa kita ceritakan, Pak. Boleh. Ya, atau satu lagi, ibu kemalingan di rumah, malingan ayam, yang ambil contohnya Wak Budi. Ya. Ini ada Wak Budi sini. Ya. Ini contoh ini Pak, contoh. Kalau enggak suka aku ganti. Ya. Kalau enggak ganti Bang Heri. Ya. Yang ambil Bang Heri. Besok ibu tu bilang sama tetangga, kau hati-hati sama si Heri ya. Ayamku hilang semalam, mulai dari induk sampai anak cucunya pun hilang. Oh, hati-hatilah ibu-ibu tu. Cuma jangan ibu pergi ke Masjid Asyakirin, pengumuman ayamku hilang. Yang ambil adalah Heri. Heri ada 3 pula di sini. Enggak berantem orang tu Pak. Coba. Jangan. Itu boleh iktibar. Yang kedua, ghibah itu diperbolehkan kalau ibu bapa diminta jadi saksi. Ada orang berantem pembunuhan, lalu kemudian pengadilan agama minta saksi. Bisa enggak kau jelaskan apa yang terjadi sesuai dengan apa yang kau tengok? Bisa. Jelaskan. Itu ghibah yang diperbolehkan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga 6 ini, Pak. Selama Ramadan jaga 6 ini. Ghibah, tahan-tahan dululah. Mulut-mulut ibu yang lancip-lancip, tahan-tahan dululah. Kalau ibu pergi ke warung, tahan-tahan. Dia bilang, "Inni shaim, aku lagi puasa." Kau jangan ngomong kau, jangan ngomong. Bisa enggak, Pak? Ya, disetel dulu, Bu, disetel. Jumpa sama siapapun cerita yang baik-baik aja. Ya, ada 6. Ghibah jangan. Kemudian yang kedua, jangan ngadu domba. Yang ketiga, jangan suka berbohong. Yang keempat, jangan suka lihat yang haram selama Ramadan. Yang kelima, jangan suka mengucapkan sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah jangan suka ngeprank. Amanlah puasa kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibu bapa kita akan sehat selalu sampai di Ramadan yang terakhir. Pertahankan jamaah yang hari ini mulai 1 malam 2 malam 3 sampailah malam akhir, mudah-mudahan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.